Saya pernah berpikir bahwa persahabatan bisa bertahan selamanya tanpa retak, bahwa cinta sesama jenis hanya ada di ilmu-ilmu barat yang kita tonton diam-diam, dan bahwa saya, Rea Pratama, akan menikah dengan perempuan suatu hari nanti seperti yang keluarga harapkan. Tapi malam itu, ketika Arga bilang dia akan bertunangan dengan seorang wanita bernama Nadia, dunia saya langsung gelap meski lampu ruang tamu rumah kontrakannya di Tebet masih menyala terang. "Rea, lo harus bantu gue nyiapin pestanya," katanya sambil tersenyum lebar, seolah-olah kata-kata itu tidak sedang merobek sesuatu di dalam dada saya. Arga adalah sahabat saya sejak SMA di Bandung. Kami bertemu di kelas 11 saat dia membela saya dari bullying karena saya terlalu pendiam dan suka membaca novel. Sejak itu kami tak pernah terpisah. Kuliah di Jakarta bareng, kos bareng, curhat bareng sampai subuh. Saya tahu dia gay sejak kelas 12 saat dia menangis di pundak saya karena takut orang tuanya tahu. Saya bilang padanya, gue bakal ada buat lo selamanya. Dan saya sungguh-sungguh. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa sejak saat itu juga, saya mulai jatuh cinta padanya, cinta yang saya kubur dalam-dalam karena takut merusak segalanya. Malam itu, setelah dia mengumumkan rencana tunangan, saya tersenyum paksa. "Keren, gak?" "Gue bantu ul," jawab saya, suara saya terdengar asing di telinga sendiri. Di dalam kepala, ada suara lain yang berteriak, "Kenapa lo harus pura-pura bahagia? Kenapa lo nggak bilang saja bahwa tiap kali lo lihat dia tersenyum, hati lo ikut meleleh?" Tapi saya diam, saya selalu diam karena di negeri ini, mengakui cinta seperti ini bisa berarti kehilangan keluarga, teman, bahkan nyawa. Keesokan harinya, saya mulai merencanakan pesta tunangan itu seolah-olah itu proyek hidup saya. Saya hubungi endor dekorasi di Kemang, cari catering halal yang murah tapi enak, desain undangan digital bertema rustic yang Arga suka. Tiap kali saya kirim foto contoh dekorasi ke dia, dia balas, "Lo emang paling ngerti gue, Re." Dan setiap kali membaca pesan itu, saya merasa seperti ditusuk pisau sekaligus dipeluk hangat. Saya benci diri sendiri karena masih mencintainya, tapi saya juga tak sanggup berhenti. 1 minggu sebelum pesta, kami bertemu di kai kecil di Senopati. Hujan deras di luar, kami duduk berhadapan dengan 2 gelas kopi tubruk. Arga cerita panjang lebar tentang Nadia, bagaimana dia baik, penyabar, keluarganya religius tapi terbuka. "Gue pikir ini jalan terbaik, Re," katanya pelan. "Gue nggak mau hidup sendirian selamanya. Gue pengen punya keluarga, punya anak." Matanya berkaca-kaca, dan saya tahu dia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Saya tahu dia masih sering chat sama cowok di aplikasi, tahu dia masih menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi saya tetap diam. "Lo yakin ini yang lo mau?" tanya saya akhirnya, suara saya hampir pecah. Dia menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. "Iya, Re. Ini yang terbaik buat semua orang." Saat itu saya ingin berteriak, bukan buat gue. Tapi lagi-lagi saya menelan kata-kata itu. Saya balas tersenyum, "Oke, kalau lo bahagia, gue ikut bahagia." Bohong besar. Saya pulang malam itu dan menangis di kamar kos sampai pagi, bantal basah kuyup. 2 hari sebelum pesta, Nadia datang ke rumah kontrakan Arga. Saya kebetulan sedang memasang lampu-lampu gantung kecil di teras. Dia tersenyum manis, jabat tangan saya hangat. "Makasih banyak ya, Mas Rea, udah bantu Arga segini banyaknya." Saya balas tersenyum, tapi di dalam hati ada rasa pahit yang tak bisa dijelaskan. Malamnya, saat kami bertiga makan mie goreng buatan Arga, Nadia bilang, "Kalian berdua kayak saudara banget ya." Arga bilang gak ada yang lebih ngerti dia selain Rea. Arga tertawa, tapi saya lihat matanya menghindar dari mata saya. Saat Nadia pulang, hanya kami berdua yang tersisa. Arga membuka bir kaleng, menawarkan satu ke saya. Kami duduk di teras, mendengar suara motor lewat dan adzan Isya dari masjid dekat.
Lo tahunggak, Re, katanya tiba-tiba, suaranya agak serak karena bir, kadang gue takut banget kalau suatu hari lo nikah sama cewek, terus kita nggak bisa sentim ini lagi. Jantung saya berdegup kencang. Saya menatapnya, mencari keberanian yang tak pernah ada. Kenapa harus takut, tanya saya pelan. Dia diam lama, lalu tertawa kecil. Entahlah. Mungkin gue egois. Gue nggak mau kehilangan lo. Kata-kata itu seperti petir di malam sunyi. Saya hampir saja bilang semuanya saat itu juga, tapi teleponnya berdering, Nadia. Dia langsung angkat, suaranya kembali ceria. Momen itu hilang dan saya kembali menelan rasa yang menggunung di dada. Malam sebelum pesta, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di kamar, menatap foto kami berdua waktu wisuda, tersenyum lebar, peluk pundak. Saya bertanya pada diri sendiri berulang-ulang, sampai kapan lo mau terus bohongi diri sendiri, Rea? Besok dia akan bertunangan. Besok dia akan memilih hidup yang bukan dengan lo. Dan lo cuma bisa bantu dia melangkah menjauh. Hari pesta tiba. Rumah kontrakan Arga penuh lampu-lampu kuning hangat, meja-meja kecil dengan taplak batik, bunga melati di mana-mana. Tamu mulai berdatangan, keluarga Nadia, teman kantor Arga, beberapa sahabat lama kami dari Bandung. Saya sibuk mondar-mandir, pastikan semuanya sempurna. Tiap kali Arga lewat di dekat saya, dia sentuh lengan saya sekilas sambil bilang "Terima kasih, Re", dan saya merasa seperti ada api yang menyala di kulit saya. Acara dimulai dengan doa bersama. Saya berdiri di pojok, memandang Arga yang duduk di sebelah Nadia, memakai beskap coklat tua yang saya bantu pilih. Mereka saling pandang dan tersenyum, dan saya merasa seperti orang asing di pesta yang saya rancang sendiri. Saat tiba bagian tukar cincin, tepuk tangan meriah. Saya bertepuk tangan juga, tapi tangan saya dingin. Setelah acara inti, tamu mulai ngobrol dan makan. Saya menyelinap ke dapur untuk ambil napas. Tiba-tiba Arga masuk, wajahnya agak pucat. "Re, lo di sini," katanya lega. "Gue butuh ngomong." Jantung saya langsung berdegup kencang. Kami keluar ke halaman belakang yang sepi, hanya ada suara jangkrik dan lampu taman kecil. "Gue takut, Re," katanya tiba-tiba, suaranya gemetar. "Gue takut ini salah semua." Saya menatapnya, tak percaya. "Maksud lo?" tanya saya pelan. Dia menunduk, tangannya menggigil. "Gue sayang sama Nadia, tapi gue nggak tahu apakah gue bisa bahagia beneran. Gue masih mikirin hal-hal yang gak seharusnya gue mikirin." Matanya menatap saya penuh pertanyaan yang tak dicapkan. Saat itu saya hampir saja bilang semuanya. Hampir saja saya katakan bahwa saya mencintainya sejak bertahun-tahun, bahwa tiap hari saya berdoa diam-diam supaya suatu hari dia melihat saya lebih dari sahabat. Tapi sebelum kata-kata itu keluar, pintu belakang terbuka. Ibu Arga memanggil, "Arga. Oto keluarga." Dia langsung tersenyum paksa lagi, menyeka matanya cepat. "Nanti kita lanjutin ya," katanya sambil buru-buru kembali masuk. Saya tertinggal sendirian di kegelapan, dada saya sesak sampai sulit bernapas. Acara berlanjut sampai malam. Saya terus tersenyum, Oto bareng bantu angkat barang. Tapi semakin malam, semakin saya merasa seperti boneka. Saat jam menunjukkan pukul 11, sebagian besar tamu sudah pulang. Tinggal keluarga inti dan beberapa teman dekat. Saya sedang membereskan piring di dapur ketika tiba-tiba terdengar suara ribut dari ruang tamu. Saya keluar. Ternyata ada teman lama kami dari Bandung, Dika, yang sedang berbicara keras dengan Arga. "Lo bohongin diri sendiri, gak? Lo bohongin Nadia. Lo pikir gue nggak tahu lo dulu sama cowok-cowok itu?" Suara Dika cukup keras sampai beberapa tamu menoleh. Wajah Arga langsung pucat. Nadia berdiri di sampingnya, bingung dan mulai menangis. Ibu Arga berusaha menenangkan, tapi suasana sudah rusak. Saya langsung mendekat, mencoba memisahkan mereka.
Dik, udah. Kita ngomong baik-baik, kata saya tegas. Tapi Dika malah menatap saya dengan tatapan aneh. Lo juga, Re. Lo sahabatan sama dia bertahun-tahun, lo pasti tahu. Lo malah bantu dia pura-pura. Lo ikut-ikutan munaik. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah saya. Semua mata tertuju pada kami berdua. Arga menunduk dalam, Nadia menangis pelan. Ayah Nadia mulai marah, bilang ini penghinaan. Saya merasa dunia berputar. Saya ingin membela Arga, tapi saya juga tahu kalau saya buka mulut sekarang, semuanya bisa makin hancur. Akhirnya Arga angkat bicara, suaranya gemetar tapi tegas. Makan saya semua. Saya memang belum siap. Saya nggak mau bohong lagi. Dia menatap Nadia, Ma. Saya nggak bisa lanjutin ini. Nadia menangis lebih keras, lalu pergi bersama keluarganya. Pesta yang saya rencanakan dengan penuh cinta berakhir dengan air mata dan pintu yang dibanting. Setelah semua tamu pulang, hanya kami berdua yang tersisa di rumah yang kini terasa kosong. Arga duduk di soa, wajahnya tertutup tangan. Saya duduk di sebelahnya, tak tahu harus bilang apa. Lama kami diam, hanya suara jam dinding yang berdetak. Lo benci gue sekarang, tanyanya pelan tanpa menatap saya. Saya menggeleng meski dia tak melihat. Gak pernah bisa benci lo, gak. Dia akhirnya menatap saya, matanya merah. Kenapa lo gak pernah marah sama gue, Re? Gue udah nyakitin banyak orang, termasuk lo. Saya menarik napas dalam. Saatnya. Karena gue terlalu sayang sama lo, jawab saya, suara saya hampir hilang. Dia terdiam, menatap saya lama. Sayang kayak apa, tanyanya pelan, seolah takut mendengar jawaban. Saya menatap matanya yang basah, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tak lagi lari. Sayang yang lebih dari sahabat, gak? Sejak lama. Kata-kata itu keluar begitu saja, setelah bertahun-tahun terkubur dalam-dalam. Ruangan terasa hening total, hanya detak jantung saya yang menggelegar. Arga tak langsung menjawab. Dia menunduk lagi, bahunya naik turun pelan. Saya takut. Takut dia akan menjauh, takut dia akan bilang ini salah, takut persahabatan kami berakhir malam ini juga. Tapi kemudian dia mengangkat wajah, air mata mengalir di pipinya. Gue juga, Re, katanya lirih. Gue juga sayang lo. Tapi gue takut banget. Saya mendekat, memegang tangannya pelan. Telapak tangannya dingin gemetar. Takut apa, tanya saya. Dia tertawa kecil, pahit. Takut keluarga gue, takut masyarakat, takut dosa, takut kita nggak bakal bahagia. Gue udah coba lari dari perasaan ini dengan nikahin Nadia, tapi nggak bisa. Kami saling tatap lama. Saya rasanya ingin memeluknya saat itu juga, tapi saya takut terlalu cepat. Kita nggak harus buru-buru, kata saya akhirnya. Yang penting sekarang kita jujur sama diri sendiri. Dia mengangguk pelan, lalu tanpa bicara lagi, dia sandarkan kepalanya di pundak saya. Saya rasakan napasnya hangat di leher saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa damai meski dunia di luar sana mungkin akan menghakimi kami. Malam itu kami ngobrol sampai subuh. Dia cerita betapa dia selalu merasa bersalah setiap kali dekat dengan saya, betapa dia takut kalau suatu hari saya benar-benar menikah dengan perempuan dan meninggalkannya. Saya cerita betapa tiap kali dia cerita tentang cowok yang dia suka, saya cemburu tapi pura-pura biasa saja. Kami tertawa, menangis, saling makan atas tahun-tahun penuh kebohongan kecil demi melindungi satu sama lain. Ketika ajar mulai menyingsing, Arga bilang besok gue harus ketemu Nadia, minta maaf bener-bener. Dan gue harus ngomong sama orang tua gue. Saya langsung tegang. Lo yakin udah siap? Tanya saya khawatir. Dia menggeleng pelan. Belum. Tapi gue nggak mau hidup bohong lagi. Dan gue mau lo ada di samping gue. Hari-hari berikutnya berat.
Arga bertemu Nadia, meminta maaf panjang. Nadia menangis lagi, tapi akhirnya bilang dia mengerti dan mendoakan yang terbaik. Kabar tentang batalnya tunangan menyebar cepat di lingkaran teman kami. Ada yang mendukung, ada yang menghindar, ada yang mengatai di belakang. Yang paling sulit adalah ketika Arga akhirnya cerita pada ibunya. Saya menunggu di luar rumah orang tuanya di Bogor, jantung berdegup kencang. 2 jam kemudian Arga keluar, matanya bengkak. Pemukul meja, nangis, bilang gue bikin malu keluarga, ceritanya di mobil. Tapi di akhir dia peluk gue, bilang dia tetap sayang anaknya. Saya pegang tangannya sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta. Tapi badai belum selesai. Dika yang dulu membongkar semuanya di pesta, mulai menyebar cerita di grup alumni. Dia bilang Arga dan Sayad sudah lama begitu, bahkan ada yang bilang kami menulari orang lain. Pesan-pesan kasar masuk ke ponsel Arga. Saya sendiri dapat telepon dari kakak perempuan saya yang marah, "Lo gila ya, Re? Jangan sampai orang tua tahu." Satu malam, Arga datang ke kosan saya dengan wajah pucat. "Gue nggak kuat, Re," katanya sambil menangis. "Gue mikir mungkin lebih baik gue pergi aja dari Jakarta." Kata-kata itu seperti petir. Saya peluk dia erat-erat. "Jangan pernah bilang gitu lagi. Kita hadapi bareng. Gue nggak akan biarin lo sendirian." Malam itu kami tidur di kamar saya, hanya pelukan, tak lebih, tapi itu cukup untuk membuat kami merasa tak sendiri. Saya berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, saya akan lindungi dia. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan. Kami mulai menjauh dari lingkaran lama, lebih sering menghabiskan waktu berdua di tempat-tempat sepi, nonton bioskop tengah malam, jalan di Carredai pagi-pagi, atau sekadar duduk di rooftop kosan sambil minum kopi. Dunia luar masih keras, tapi di antara kami tumbuh keberanian kecil untuk saling mencintai secara terbuka, meski hanya di ruang pribadi kami. Suatu hari, Arga dapat telepon dari ayahnya, pria yang selama ini jarang bicara soal perasaan. "Pulang ke Bogor minggu ini," katanya singkat. Arga takut sekali. "Kalau bapak gue nggak terima, gue nggak tahu harus gimana," katanya pada saya. Saya pegang tangannya. "Kita hadapi bareng." Gue ikut. Hari itu tiba. Kami naik kereta ke Bogor. Sepanjang perjalanan Arga diam, tangannya dingin dalam genggaman saya. Di rumah orang tuanya, ibu Arga menyambut dengan pelukan hangat tapi mata masih sayu. Ayahnya duduk di ruang tamu, wajah tegang. Percakapan berlangsung lama. Ayah Arga awalnya marah, bilang ini bukan ajaran agama, bukan budaya mereka. Tapi Arga tetap tenang, cerita betapa dia sudah berjuang bertahun-tahun, betapa dia tetap anak yang sama yang dulu membuat orang tuanya bangga. Saya juga bicara, dengan hormat, bilang bahwa saya mencintai Arga dan akan jaga dia sebaik mungkin. Akhirnya ayah Arga diam lama, lalu bilang, "Saya nggak bilang saya setuju. Tapi kalian anak saya. Saya nggak mau kehilangan anak karena ini." Air mata Arga jatuh. Ibu Arga memeluknya erat. Itu bukan penerimaan penuh, tapi itu cukup untuk membuat kami bernapas lega. Tapi dunia luar belum selesai dengan kami. Di kantor Arga ada rekan kerja yang mulai menjaga jarak. Bosnya memanggil dia, bilang ada keluhan dari klien konserati. Arga akhirnya memilih resign. "Gue nggak mau kerja di tempat yang nggak menghargai gue apa adanya," katanya tegas. Saya bangga sekaligus khawatir, keuangan kami bakal ketat. Saya sendiri mulai cerita pada adik bungsu saya yang paling dekat. Awalnya dia terkejut, tapi setelah beberapa kali ngobrol panjang, dia bilang kalau Kak Rea bahagia, aku dukung. Itu memberi saya kekuatan untuk suatu hari nanti cerita pada orang tua. Kami mulai mencari komunitas. Lewat teman online, kami kenal beberapa pasangan sesama jenis yang sudah bertahan bertahun-tahun di Jakarta.
Pertemuan pertama di sebuah rumah aman sungguh mengharukan, kami mendengar cerita mereka, menangis bersama, tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, kami merasa tidak sendirian. Tapi ada satu konflik yang belum selesai, Dika. Dia masih menyebar fitnah di media sosial, bahkan membuat postingan samar yang bisa dibaca sebagai serangan pada kami. Arga ingin diam saja, tapi saya tidak tahan lagi. Suatu hari saya hubungi Dika, ajak ketemu. Kami bertemu di warung kopi. Awalnya tegang. Tapi kemudian Dika cerita bahwa dia sebenarnya juga sedang berjuang dengan orientasinya sendiri, dan melihat Arga berani keluar membuatnya takut sekaligus marah pada dirinya sendiri. Gue iri, akunya akhirnya sambil menangis. Gue enggak seberani kalian. Kami berpelukan dan permusuhan itu berakhir malam itu juga. Setahun berlalu sejak pesta tunangan yang batal. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta Selatan, tempat yang benar-benar milik kami berdua. Arga mulai kerja relance desain grafis, saya tetap di kantor tapi mulai menabung untuk buka usaha kecil. Hidup tidak mudah, tapi setiap pagi bangun dan melihat wajah Arga di sebelah saya membuat semua terasa berarti. Hubungan kami dengan keluarga perlahan membaik. Ibu Arga sering datang, masak makanan kesukaan kami, bahkan mulai memanggil saya Nak lagi. Ayah Arga masih kaku, tapi dia pernah datang sendirian, duduk lama di ruang tamu, lalu bilang jaga anak saya baik-baik. Itu sudah lebih dari yang kami harapkan. Orang tua saya akhirnya tahu juga, dari adik yang tak sengaja keceplosan. Reaksinya berat. Ibu menangis berhari-hari, ayah tak bicara berminggu-minggu. Tapi kami tetap datang ke rumah tiap lebaran, tetap hormat, tetap sabar. Suatu hari ibu memeluk saya erat-erat, mama cuma takut kamu susah, Nak. Tapi mama sayang kamu. Ayah akhirnya mengangguk pelan saat saya pamit pulang. Langkah kecil, tapi berarti. Kami juga mulai terlibat di komunitas Indonesia, membantu anak-anak muda yang baru keluar, mendengarkan cerita mereka, memberi dukungan. Arga sering bilang, dulu gue pikir kita bakal sendirian selamanya. Ternyata banyak yang sama kayak kita, cuma takut bicara. Suatu malam, kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota. Arga tiba-tiba mengeluarkan kotak kecil dari saku. Di dalamnya ada 2 cincin sederhana dari perak. Gue enggak bisa kasih lo pesta besar, enggak bisa kasih lo akad resmi, katanya pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi gue mau janji sama lo, selamanya gue bakal sayang lo, jaga lo, lawan dunia kalau perlu bareng lo. Saya menangis. Saya ambil salah satu cincin, pasangkan di jarinya, lalu dia pasangkan di jari saya. Kami berpelukan lama di bawah langit Jakarta yang ramai tapi terasa damai malam itu. Tak ada saksi resmi, tak ada dokumen negara, tapi di hati kami itu adalah pernikahan kami. Kami tahu perjuangan belum selesai. Masih ada undang-undang yang tak melindungi, masih ada tapan sinis di jalan, masih ada keluarga teman yang tak mengundang kami lagi. Tapi kami juga tahu bahwa cinta kami sudah menyelamatkan kami berdua dari kegelapan yang dulu hampir menelan. 5 tahun kemudian kami masih bersama. Apartemen kecil itu sudah penuh oto-oto kami, liburan ke Bali, mendaki Gunung Gede, ulang tahun sederhana dengan kue buatan sendiri. Arga sekarang punya studio desain kecil yang cukup sukses, saya membuka kai kecil di Kemang yang jadi tempat nongkrong aman bagi banyak anak muda wear. Keluarga kami akhirnya benar-benar menerima. Ibu Arga sering menginap, masak opor ayam tiap lebaran untuk kami berdua. Ayahnya pernah datang ke kai, duduk lama, lalu bilang bangga melihat kami bertahan. Orang tua saya datang tiap Idul Fitri, ibu sekarang suka bercanda panggil Arga menantu. Kami juga menjadi orang tua angkat bagi beberapa anak muda yang diusir keluarga. Mereka tinggal sementara di kamar tamu kami bantu cari kerja, bantu mereka berdamai dengan diri sendiri.
Melihat mereka tersenyum lagi membuat kami sadar bahwa cinta kami bukan hanya untuk kami berdua, dia telah menyelamatkan banyak nyawa lain juga. Suatu hari, kami kembali ke rumah kontrakan lama di Tebet, tempat pesta tunangan yang batal itu. Kini sudah ditempati keluarga baru, tapi terasnya masih sama. Kami duduk di trotoar, memandang lampu-lampu kecil yang dulu saya pasang sendiri. Lo ingat nggak, dulu gue bilang gue bakal bantu lo nyiapin pesta tunangan, tanya saya sambil tertawa kecil. Arga tersenyum, memegang tangan saya. Iya. Dan lo bener-bener bantu, cuma pestanya jadi pesta buat kita berdua, meski butuh waktu 5 tahun. Kami diam lama, menikmati angin malam Jakarta. Saya teringat semua air mata, semua ketakutan, semua malam gelap yang kami lewati. Tapi saya juga ingat setiap pagi bangun bersamanya, setiap tawa kecil, setiap pelukan di saat dunia terasa terlalu berat. Gak, kata saya pelan, gue gak pernah nyesel mencintai lo. Meski susah, meski sakit, gue gak nyesel. Dia menatap saya, matanya penuh cinta yang tak lagi disembunyikan. Gue juga, Re. Lo adalah rumah gue. Di bawah langit Jakarta yang ramai tapi penuh bintang kecil, kami berjalan pulang berpegangan tangan, tak lagi takut dilihat orang, tak lagi menyembunyikan cincin perak di jari manis kami. Kami tahu besok mungkin masih ada yang mencaci, masih ada yang tak mengerti. Tapi kami juga tahu bahwa cinta kami sudah cukup kuat untuk melawan segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, saya, Rea Pratama, merasa benar-benar bebas, bukan karena dunia sudah sempurna, tapi karena saya akhirnya berani mencintai dengan jujur.